Bagi operasional pusat perbelanjaan di masa perpanjangan PPKM level 4 di Jawa Bali, mulai 10 Agustus ini secara gradual pusat perbelanjaan atau mal di wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya sudah diperbolehkan buka kembali dengan sejumlah pembatasan. Dan pemirsa, untuk memperbincangkan terkait kebijakan pelonggaran operasional mal ini, kini kami telah bersama Alfonsus Wijaya, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPI. Ya, Pak Alfon. Pak Alfon, terima kasih sudah bergabung. Ya, terima kasih sudah bergabung di Prime Time. Pak Alfon, bagaimana respon dari APPBI sendiri terkait dengan kebijakan pemerintah yang akhirnya membuka atau melonggarkan untuk mal dibuka kembali, tapi ada pembatasan-pembatasan seperti hanya 25% saja begitu untuk pengunjungnya? Iya, pertama tentunya kami menyambut baik pelonggaran ini. Meskipun hanya diberikan 25% dan itu pun hanya di 4 kota saja, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Jadi kami berharap perpanjangan ini bisa efektif agar supaya bisa cepat diberikan pelonggaran juga untuk pusat-pusat belanja yang berada di kota-kota lain di luar keempat kota ini, dan juga kapasitasnya bisa lebih dari sekedar 25%. Karena dengan 25% ini tentunya juga kondisi masih akan sangat sulit. Bahkan sebelum terjadi lonjakan kasus positif kali ini kan sebetulnya kita berada di dalam PPKM mikro dengan kapasitas 50%. Dengan 50% saja masih defisit, apalagi dengan 25%. Tetapi ya tentunya kami menyambut baik pelonggaran ini dan mudah-mudahan PPKM perpanjangan ini benar-benar bisa efektif sehingga dalam waktu secepatnya juga kapasitas bisa ditambah dan juga mal-mal lain bisa segera juga dibuka. Iya. Dengan pelonggaran ini juga memang ada tambahan protokol kesehatan yang harus ditambah, yaitu dengan wajib vaksinasi bagi seluruh mereka yang berada di pusat perbelanjaan tanpa terkecuali, bukan hanya pengunjung saja tetapi juga pekerja bahkan sampai ke pemilik. Ya, pokoknya siapapun yang berada di pusat perbelanjaan harus wajib vaksinasi. Iya, Pak Alfon, tapi yang menjadi keluhan dari para pemilik tenan sendiri kan syarat untuk dibuka kembali mal ini baru 2, supermarket, kemudian juga ada farmasi, dan juga untuk restoran, tapi hanya take away begitu. Nah, bagaimana respon dari tenan-tenan sendiri, Pak? Ya, sebetulnya untuk pelonggaran kali ini sebetulnya sudah dibuka semua, semua kategori tenan sudah dibuka, kecuali bioskop, permainan anak-anak, dan yang kategori hiburan. Jadi itu yang masih belum bisa beroperasi, tetapi selebihnya sudah bisa beroperasi. Kemudian restoran dan kafe masih tidak boleh melayani makan di tempat, hanya melayani take away ataupun delivery. Tetapi khusus untuk restoran dan kafe yang mempunyai outdoor area diperkenankan untuk menerima makan di tempat, tetapi hanya di area outdoornya saja. Oke, nah syarat untuk bisa masuk ke dalam mal sendiri kan adalah bukti vaksinasi begitu, dan ini melalui aplikasi Peduli Lindungi. Tapi di kenyataannya ternyata banyak masalah juga di aplikasi ini. Bagaimana dari pihak mal sendiri menanggapinya? Ya, pertama mungkin saya ingin jelaskan dahulu latar belakang kenapa pusat belanja menyetujui syarat wajib vaksinasi ini. Pertama, ini adalah bentuk komitmen ataupun keseriusan pusat belanja untuk selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat, disiplin, dan konsisten. Jadi artinya apa? Artinya pusat belanja ingin menjadikan pusat belanja itu sebagai salah satu fasilitas masyarakat yang sehat dan aman untuk dikunjungi. Nah, tetapi yang jadi masalah, beberapa kali kita mengalami lonjakan kasus positif. Pada saat sebelum terjadi lonjakan ini, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita berada di dalam PPKM mikro, di mana pada saat itu jumlah kasus positif terkendali dan perekonomiannya sedang baik-baik. Pada semester 1 2021 ini, kondisi perekonomian jauh lebih baik dari tahun 2020 yang lalu. Tetapi tiba-tiba harus balik ke titik nol lagi karena ada masalah lonjakan kasus positif. Nah, kita tidak ingin ini terjadi terus-menerus, sehingga kita mencari jalan bagaimana mengatasi ini supaya kita tidak kembali lagi setiap kali terjadi lonjakan kembali lagi ke titik nol. Nah, salah satunya adalah tentunya dengan vaksinasi. Nah, jadi vaksinasi ini kita dorong supaya bisa terjadi percepatan vaksinasi sehingga
herd immunity bisa segera tercapai sehingga Indonesia bisa cepat keluar dari krisis kesehatan ini. Jadi kami mendukung ini karena tujuannya untuk itu. Jadi kami berharap supaya tidak terjadi lagi penutupan-penutupan yang ini kan menjadi masalah besar bagi seluruh masyarakat dengan penutupan selama 5 minggu ini. Perekonomian terhenti, semua menjadi masalah. Jadi saya kira ini adalah tujuannya. Nah, memang di dalam implementasinya tentunya bisa saja masih ada masalah-masalah karena ini kan baru diberlakukan kemarin malam, tadi malam bahkan ini kan baru diberlakukan. Jadi hari ini baru dimulai. Tentunya akan ada sedikit perbaikan-perbaikan, tetapi kami berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk selalu memecahkan masalah-masalah yang terjadi di lapangan dan mudah-mudahan selama 1 minggu ini semua permasalahan bisa diatasi dengan baik. Dan juga sebetulnya ini simple, mudah sekali untuk menggunakannya. Syaratnya pertama hanya sudah vaksinasi. Kemudian untuk memudahkan masyarakat jauh-jauh sebelum datang ke pusat perbelanjaan mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Jadi jangan baru sampai di pusat perbelanjaan baru mendownload, tapi sebaiknya sebelum datang ke pusat perbelanjaan sudah mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian membuat akun. Membuat akunnya pun sangat mudah, salah satunya dengan memasukkan NIK ya. Nah, setelah selesai datang ke pusat perbelanjaan, melakukan scanning terhadap QR code yang ada di setiap akses. Nah, selesai scanning langsung akan otomatis dalam aplikasi akan keluar menunjukkan warna merah ataupun hijau. Kalau hijau berarti bisa masuk pusat belanja. Kalau merah berarti belum memenuhi syarat untuk masuk pusat perbelanjaan. Jadi sangat mudah, sangat simpel sekali. Jadi saya kira ini satu hal pembelajaran. Sama seperti dahulu pada saat penggunaan masker. Masyarakat kan pada saat penggunaan masker juga sangat sulit sekali. Sudah belum terbiasa. Tapi saya kira makin hari butuh adaptasi untuk menjalankan hal yang baru begitu Pak Alfon ya? Betul. Baik, terima kasih Pak Alfon sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Selamat kembali. Terima kasih. Selamat sore.